Lutfi bisa diceritain Bang pasca kejadian itu gimana Bang kondisi Abang sampai hari ini Bang? Ya, pasca kejadian ini kurang lebih sudah 2 bulan lebih. Setelah kejadian ini saya sedang recovery sih, perbaikan luka. Nah, sebelumnya memang setelah kejadian ada pihak Telkom yang berkunjung gitu. Nah, setelah itu sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya gitu. Bagaimana tentang biaya perobatan, bagaimana tentang pekerjaan. Sedikit informasi, 2 bulan lebih ini saya tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu karena memang kondisi luka di leher ini mengakibatkan aktivitas saya semua terganggu. Karena terbatas gerak di leher gitu. Ditambah memang saat ini biaya pengobatan juga terus berjalan kan, sampai hari ini juga saya tetap melakukan kontrol untuk pengobatan. Nah, di sini yang buat kecewa adalah di mana pemerintah maupun pemilik kabel tersebut tidak ada itikat baik gitu. Sudah berbulan-bulan saya merasakan sakit, mengeluarkan biaya, dan juga tidak bisa menafkahi istri gitu. Jadi rasa kecewa ini sangat-sangat besar lah terhadap pemerintah gitu. Terkhusus pada Pak Menteri, mungkin Pak Erick Thohir. Saya lihat bahwasanya di Badan Usaha Milik Negara ini ada sebuah value yang dinamakan akhlak. Di mana akhlak tersebut gitu? Kenapa perusahaan-perusahaan ini gitu? Kenapa Telkom yang sebagai provider utama milik negara tidak bisa membantu? Padahal sebelumnya ketika mereka datang, mereka telah memaparkan hasil bahwasanya hasil investigasi internal mereka itu tidak membuktikan itu punya mereka. Artinya mereka membantah. Tapi saya hanya meminta bantuan, tolong dibantu saya, diarahkan siapa kira-kira pemilik itu. Namun kekecewaan terulang kembali. Mereka menyampaikan sesama perusahaan ini kami tidak bisa sembarangan berbicara karena menyangkut bisnis gitu. Akhirnya saya dengan rasa kecewa hanya bisa mengadukan ini ke LBH Medan gitu untuk memberikan bantuan hukum terkait permasalahan saya. Ini Bang, ada permintaan nggak kita Bang, permintaan khusus entah pada Menteri, Presiden atau apa Bang? Permintaan khusus ya kepada pemangku kebijakan dalam hal ini adalah Menteri BUMN Pak Erick Thohir selaku pemegang kuasa untuk badan-badan usaha milik negara gitu. Kepada instansi lain, Pak Kapolri, mohonlah dibantu untuk penyelidikan kasus ini. Lalu kepada pemerintah Sumatera Utara, Kota Medan dan juga Deli Serdang, ayolah sadar gitu, kami rakyat kecil gitu. Bagaimana ini tidak lagi terjadi kepada orang-orang lain gitu. Hanya berhenti di saya gitu. Bantulah saya untuk menemukan keadilan ini. Buat kabel ya lehernya tuh. Bagaimana Bang ini langkah kita dari LBH Medan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita sebagai kuasa hukum dari Lutfi Simanjuntak itu telah melakukan proses hukum terkait dengan meminta keadilan apa yang diderita oleh Lutfi. Lutfi yang merupakan korban jeratan leher kabel sembraut yang menjuntai, itu kita sebelumnya sudah melakukan konversi pers secara terbuka sebagai bentuk somasi terbuka, itu menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, bahkan pemerintah setempat yaitu pemerintahan Kota Medan ataupun Kabupaten Deli Serdang. Itu kita menyampaikan akan harus ada pertanggungjawaban terkait dengan Lutfi dan penindak tegasan terhadap perusahaan-perusahaan pemilik kabel fiber optik itu, jaringan telekomunikasi tersebut. Kenapa kita lakukan itu? Karena ini sangat membahayakan masyarakat. Terkhusus untuk Lutfi sebagai klien kita, warga yang mencari keadilan, itu kita sudah melakukan upaya hukum, yaitu per hari Kamis minggu lalu, itu kita sudah menyampaikan somasi pertama kepada Telkomsel Region Sumatera dan Telkom Sumut, kan begitu. Kenapa kita sampaikan ke situ? Kita menduga bahwasanya pasca kejadian yang diderita Lutfi itu ada pihak-pihak yang mengaku dari Telkom dengan Lutfi didatangi oleh 7 orang dengan 3 unit dari Telkom yang menyatakan kalau itu bukan kabel Telkom. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar ketika Lutfi menyampaikan, jadi itu kabel siapa? Dijawab dengan kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu ada hubungan bisnis. Oleh karena itu LBH Medan sebagai kuasanya menduga ada yang ditutupi dan ada yang tidak akan
ke depannya untuk mempertanggungjawabkan kasus Lutfi ini. Itu langkah hukum yang dilakukan oleh LBH. Kira-kira itu. Kalau nanti somasi pertama itu tidak direspon, kan begitu, dengan baik dan tidak ada pertanggungjawaban, bahkan pemerintah juga tidak menertibkan kabel-kabel yang hari ini, mungkin kawan-kawan media, masyarakat sangat bisa melihat dengan mata telanjang banyaknya kabel-kabel dan bukan 1-2 korbannya. Tidak respon, maka kita akan melakukan somasi kedua. Dan ketika somasi kedua juga tidak direspon, maka kita akan melaporkan ini atas dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka berat. Kira-kira itu. Rencananya nanti siapa yang akan dilaporkan Bang, dan ini siapa yang disomasi? Oke, sebelumnya tadi kita sampaikan yang somasi hari ini adalah PT Telkom dan PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, karena kita menduga itu adalah tanggung jawab mereka berdasarkan apa investigasi LBH Medan dan pemberitaan-pemberitaan yang sebelumnya diambil oleh kawan-kawan saya sebut ya dari Tribun. Ada masyarakat pasca kejadian saat itu diduga akses internetnya putus, dia pakai IndiHome kan begitu, dan kita ketahui IndiHome itu bagian dari ataupun produk miliknya dulunya Telkom, tapi tahun 2023 itu sudah dialihkan ke Telkomsel. Maka kita melakukan somasi ke situ. Untuk laporan, pastinya kita sebagai warga negara yang taat hukum, kita memberikan proses hukum kepada kepolisian nantinya. Kalau tidak ada respon dan tidak penyelesaian dari kasus ini, itu kepada pihak polisi, kan dia cepatnya lidikan begitu. Polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi kita menduga ada tindak pidana kelalaian yang menyebabkan Lutfi ini luka berat yang menyebabkan hingga 20 jahitan lebih di lehernya dan tidak bisa bekerja hampir dari bulan Februari sampai dengan sekarang untuk menghidupi keluarganya, dan itu sudah cukup biaya yang besar untuk menyelamatkan Lutfi lehernya. Untung saja tidak meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.